Baik teman-teman, kita melanjutkan dan mulai merangkum terkait dengan tipe diagnosis keperawatan. Di sini minus dari tipe sindrom, saya akan mengulang kembali 3 tipe diagnosis keperawatan beserta komponen penyusunnya. Ya, karena pengecualian di sini tentang diagnosis sindrom merupakan diagnosis gabungan antara diagnosis yang mungkin telah muncul, baik itu berfokus pada pasien atau aktual, risiko, dan health promotion atau wellness. Nah, di sini kita mencoba membedakan 3 tipe dasar dari diagnosis keperawatan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu memahami terkait dengan 3 tipe diagnosis keperawatan beserta komponen penyusunnya. Gambarnya ada seperti ini, teman-teman. Berbicara tentang aktual nursing diagnosis atau problem fokus atau berfokus pada masalah atau aktual ya yang biasanya kita kenal selama ini, harus terdiri dari 3 unsur. Ada label diagnostik yang kita ingat adalah tentang ada problemnya, ada qualifiernya. Ini adalah diagnostik label. Kemudian dikaitkan dengan kata yaitu related to atau berhubungan dengan. Berhubungan dengan etiologi dong pastinya, related factor. Kemudian ditandai dengan atau dicirikan dengan. Kita masukin di sini di batasan karakteristiknya adalah sign and symptom, yaitu tanda gejala. Oke, jadi saya ulang, pada diagnosis aktual atau problem fokus ada 3 komponen. Ada label diagnosisnya, kemudian ada faktor yang berhubungan, ada batasan karakteristik. Jadi secara penulisan sebenarnya seperti ini. Label diagnostik label diagnostik berhubungan dengan etiologi ditandai dengan batasan karakteristik. Oke. Yang kedua, tentang diagnosis keperawatan risiko. Ada 2 statement di sini, yaitu ada label diagnostiknya, kemudian disambung dengan risk faktornya. Namun di sini penulisannya tidak memakai related to, tapi dengan faktor resiko. Ya, jadi saya ulang tentang diagnosis risiko. Di sini akan ada menggunakan 2 label. Label pertama adalah diagnostik labelnya, yang kedua ada faktor resikonya. Jadi secara penulisan adalah diagnostik label dengan faktor risiko. Apa faktor risikonya di sini? Penulisannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang wellness diagnosis atau health promotion. Ada diagnostik label dan kemungkinan nanti akan ada batasan karakteristik di mana kita tahu yang namanya wellness diagnosis atau diagnosis untuk kebaikan atau kesejahteraan, dia itu suatu masalah keperawatan yang sebenarnya bukan suatu masalah, tapi suatu kebaikan yang mungkin akan ditingkatkan ketika batasan karakteristiknya itu menunjukkan adanya tingkat motivasi yang membaik atau motivasi belajar yang tinggi. Nah, itu tadi 3 tipe dari diagnosis keperawatan yang sudah saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.